Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku kelas 9 terutama. Baik, untuk kemarin yang belum sempat ikut Google Meet ataupun terlambat dan ada juga yang belum bisa tatap muka, Ustazah akan menyampaikan mengulang kembali mengenai persamaan kuadrat ya. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat di sini adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Nah, dan bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A tidak boleh 0 ya. Jadi A tidak boleh 0. Nanti kalau hanya 0 berarti dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Kemudian untuk penyelesaian suatu persamaan kuadrat bisa kita dapatkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ya. Untuk yang pertama ini pemfaktoran, kita harus mengingat kembali ya mengenai materi kita yang kelas 8 dulu, yaitu pemfaktoran aljabar. Kita langsung saja untuk mencoba bentuk soalnya. Yang pertama, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara pemfaktoran. Oke, untuk yang A, X kuadrat min 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kita langsung saja untuk pemfaktoran, berarti kita langsung faktorkan. Ya. Seperti ini kita mencarinya. Jadi dua buah bilangan, ya, dua buah bilangan. Kalau dia dijumlahkan itu adalah hasilnya min 8. Kemudian kalau dia dikalikan, ya, maka hasilnya adalah 15. Nah, bilangan berapakah itu? Yaitu berapa? Yaitu min 3 dan min 5 di sini. Nah, ini diisikan. Min 3 dan min 5. Sama dengan ini 0. Seperti itu. Berikutnya untuk X ya. Untuk mencari himpunan penyelesaian berarti X min 3 ya sama dengan 0. Atau ya, nanti kita tentukan X min 5 sama dengan 0. Nah, kita cari X-nya berapa ini? X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Nah, ini untuk penyelesaian dengan bentuk pemfaktoran. Oke, sepertinya untuk warna merah itu kurang jelas, saya ganti warna dulu ya. Ini saya ganti warna kuning aja. Baik, untuk yang B yaitu X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Kita faktorkan ya. X kita keluarkan ya. X seperti ini. Berarti kita faktorkan jadi ini X ya. Ditambah 6 ya. Nah, sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 0 atau kita dapatkan ini X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, hasilnya X kita dapatkan min 6 gitu. Nah, kemudian HP-nya berarti untuk menuliskan HP jangan lupa kita tuliskan yang nilainya yang lebih kecil dulu. Berarti min 6
ya, 0. Tuh. Ini untuk soal yang nomor B. Kemudian kita lanjutkan untuk penyelesaian bentuk persamaan kuadrat ya dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, seperti apa bentuk kuadrat sempurna ya? Bentuk rumusnya seperti apa? Rumus umumnya atau bentuk umumnya adalah X ditambah A dipangkatkan 2 atau X min A dipangkatkan 2. Ini untuk bentuk umumnya. Kemudian langkah-langkahnya bisa kita lihat di sini, membuat koefisien X kuadrat menjadi 1 dan kemudian membuat suku yang mempunyai variabel itu berada di ruas kiri dan suku yang berupa angka saja di ruas kanan. Kemudian, jika kita melihat suku dengan variabel X, bagi koefisiennya dengan 2. Berikutnya, munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas. Dan selanjutnya, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus atau rumus jumlah atau selisih kuadrat. Nah, dan berikutnya adalah mengakarkan kedua ruas dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan. Itu langkah-langkahnya, itu secara teoritis ya, tapi nanti prakteknya bisa kita lihat di sini caranya. Oke, kita masuk ke soal. Selesaikan persamaan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Saya tuliskan dulu soalnya. 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita nantinya ya itu harus membuat koefisien dari x kuadrat itu menjadi 1. Nah, ini koefisiennya 2 ya ini ya. Nah, nanti kita jadikan 1. Kemudian, bagi suku yang mempunyai variabel itu tetap berada di ruas kiri. Nah, kita coba dulu. Ya, tetap berada di ruas kiri ya ini 2x kuadrat ditambah 8x ya. Dan yang berupa angka saja kita pindah ke ruas kanan. Ini jadi min 1. Kemudian selanjutnya kita coba ya faktorkan. Ini adalah 2x kuadrat ya, kita faktorkan ditambah 8 dibagi 2 yaitu 4 sama dengan min 1. Nah, yang ini nanti dibuat koefisiennya jadi 1, berarti ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 dulu. Karena untuk menghilangkan angka 2-nya ini ya, itu harus dibagi dengan 2. Ya tergantung nanti koefisiennya berapa. Kalau di sini 3 berarti dia dibagi 3 dan seterusnya. Oke, kita bagi 2. Jadi nanti kita akan mendapatkan tinggal ini ya persamaannya x kuadrat ditambah 4. Ini sama dengan min 1. Perlu diingat tadi bentuk umumnya itu adalah x plus a kuadrat atau x min a kuadrat. Ya. Tadi kan bentuknya jadi seperti ini ya, x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat. Nah, ini x kuadrat ditambah 4 sama dengan min 1. Nah, yang ruas kiri ini kita lengkapkan kuadrat jadi kuadrat sempurna. Ya, jadi kalau pemfaktorannya nanti harus menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini saya lengkapi dulu. X kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Nah, ini supaya jadi bentuk kuadrat sempurna ya, x kuadrat plus 4
X, maaf ini ditambah 4X ya ini. 2 kali 4X, ini kurang X ya, maaf. Nah, ini harus ada angka berapa supaya jadi kuadrat sempurna? Ada angka 4 ya di sini ya. Ya, ini tambah angka 4. Kalau di sini ada angka 4 ditambah angka 4, berarti yang ruas kiri juga harus ada angka 4. Ditambahkan angka 4 di sini. Ya, ini tadi min 1 dibagi 2. Ini harusnya min setengah ini. Kemudian, berarti ini kita lengkapkan. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini jadi ada penambahan angka di sini ya, 4. Sama dengan 4, ya ini tambahkan juga angka 4 dikurangi setengah. Nah ini sama dengan berapa itu? Kita faktorkan ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. X kalau difaktorkan berarti X ditambah 2 pangkat 2. Nah, yang ruas kanan berapa hasilnya? Yang ruas kanan itu hasilnya ya, maaf, 4 dikurangi setengah. 4 itu sama saja dengan 8/2. 8 dikurangi 1, 7/2. Ya, 3,5 ya. Nih. Saya lanjutkan di sini. Kemudian kita akarkan kedua ruas ya. Jadi kita akarkan kedua ruas, jadi nanti pangkatnya hilang ya teman-teman. Dan nanti yang ruas kanan jadi ada akarnya. Yang ruas kiri hilang akarnya karena dia hilang pangkatnya karena dia diakarkan. Ya. Jadi sini nanti X plus 2 itu sama dengan plus minus akar dari 7/2 sama dengan berapa ini? X sama dengan min 2 ditambah akar dari 7/2 atau ada juga X2 nya ya, ini X1 seperti itu, kemudian ini X2 min 2 dikurangi akar dari 7/2 ya. Jadi yang ruas kiri tadi diakarkan, maka pangkatnya 2 ini hilang, kemudian yang ruas kanan diakar, jadi akar 7/2. Kemudian HP-nya kita dapatkan ya. Untuk menuliskan, kita tuliskan yang angka yang lebih kecil, yaitu min 2 min akar 7/2 dan min 2 plus akar dari 7/2. Nah, seperti ini. Jadi untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Berikutnya kita coba dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Yaitu rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi dia sering disebut dengan rumus ABC. Oke, di sini rumusnya apa? Rumusnya ini X1, 2 ya, bukan X12 bacanya, tapi X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nanti bisa juga dilihat di buku ya. Berikutnya, contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Gunakan rumus untuk menentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Nah, kita langsung ke rumus, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ya. Kita cari tahu ya jawabnya di sini.
A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya berapa, yaitu 1. A itu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah koefisien X, yaitu min 8. C-nya itu adalah 15, yaitu konstantanya. Nah, kemudian kita gunakan rumus ABC-nya, yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Sama dengan kita dapatkan min B, berarti min B-nya min 8 plus minus akar dari B kuadrat itu min 8 dipangkatkan 2 ya, dikuadratkan, dikurangi 4 dikali 1 dikali C-nya 15. Oke. Dibagi dengan 2 kali 1. Nah, ini hasilnya 8 plus minus akar dari 64 dikurangi 60 ya, per 2. Berikutnya, akhirnya kita dapatkan 8 plus minus akar dari 4 per 2. Nah, kita cari X1 dan X2-nya. X1-nya yaitu X1 sama dengan 8. Akar dari 4 itu 2 ya. Ditambah 2 per 2. Sama dengan 5 ya. Kemudian X2-nya kita peroleh 8 min 2 per 2. Yaitu kita dapatkan hasilnya 6 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Nah, ini kita peroleh HP-nya atau penyelesaiannya adalah 3,5. Nah, tadi dengan cara pemfaktoran bisa, kemudian rumus ABC, ataupun melengkapkan kuadrat sempurna pun juga bisa. Demikian tadi untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi ada 3 cara. Nanti teman-teman bisa berlatih dengan soal-soal yang ada di buku kalian ya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung japri ke Ustadzah ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.